الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah subuh Masjid Nurul Iman, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus masjid, terkhusus Akhinal Mahbub Al-Ustaz Noval, yang mudah-mudahan semuanya terkhusus beliau sehat walafiat, panjang umur, berkah ilmu, berkah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah dengan kudrah iradah inayah Allah, pagi hari ini kita diperkenankan untuk bermujalasah. Harapan kita tentunya duduknya kita mendapatkan minnah Allah. Duduknya kita mudah-mudahan mendapatkan faidah manfaat, bukan hanya sekedar di dunia, tapi mudah-mudahan nanti menjadi persaksian di hadapan Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa semoga selalu tercurah terlimpah keharibaan baginda alam junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah obrolan kita bil barakah, kita buka kitab Abwabul Faraj karangan Asy-Syaikh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kita bahas tentang keagungan dan keutamaan suratul Fatihah. Jadi secara kita maklumi bahwa siapapun kita, saya yakin semuanya hafal surah Fatihah. Secara rutinitas kita sudah terbiasa membaca suratul Fatihah sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam dalam sholat. Selebihnya ada yang baca ba'da sholat. Selebihnya ketemu kalau ada acara tahlilan, syukuran, apa baik, ketemu gak tuh surat Fatihah? Ketemu. Tapi pertanyaannya, mungkin teramat sangat jarang orang yang menjiwai suratul Fatihah, karena boleh jadi belum memahami rahasia di balik itu, karena menganggap surat biasa. Padahal Nabi menyampaikan ataupun mengatakan bahwa suratul Fatihah adalah a'adzamus surah. Seagung-agungnya surat itu Pak, suratul Fatihah. Makanya saya kutip dalam kitab Abwabul Faraj, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadailu ukhra. Ini kita bicara suratul Fatihah, sebahagian keagungan suratul Fatihah dan keutamaannya, diantaranya namanya banyak gitu. Apa baik sih nama-nama Fatihah itu, namanya apa aja? Wahia Fatihatul Kitab. Fatihah itu disebut juga Fatihatul Kitab.
Yang kedua Ummul Quran. Makanya kadang-kadang ada yang biasa baca. Mudah-mudahan ini acara berkah. Sebelumnya mari kita bacakan Ummul Quran gitu. Ummul Quran maksudnya Al-Fatihah. Lalu disebut juga namanya As-Sab'ul Masani wahia Al-Quranul Azim, karena memiliki 7 ayat dari Bismillah sampai Waladhdallin. Dalam riwayat yang lain ada berpendapat Bismillah tidak termasuk ayat suratul Fatihah, tapi tetap 7. Dibacanya dari ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Tapi yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i itu basmalah dimasukkan ayat pertama. Makanya mayoritas di Indonesia Bismillah jahar, kayak tadi kita subuh gitu. Kenapa? Karena suratul Fatihahnya kita pakai ayat pertama Bismillah. Di negara-negara lain termasuk di Mekah, di ini kan banyak, itu gak masalah itu ya, artinya ada ilmunya. Suratul Fatihah disebut juga namanya apa? Wahia al-wafiyah, surat yang memiliki kecukupan. Artinya mohon maaf ya, udah kategorinya Fatihah itu surah yang paling lengkap, udah wafiyah. Yang kedua disebut yang selanjutnya disebut juga al-waqiyah, surat penjagaan. Itu tameng. Wal kanzu disebut juga namanya itu gudang, gudang sawab, gudang pahala, gudang ilmu, suratul Fatihah. Wal asas, dasar pokok. Wahia suratul hamdi, suratul Fatihah juga disebut suratul hamdi, surat pujian. Wa suratul syukri, atau disebut juga surat syukur. Tuh. Jadi banyak namanya nih. Wa suratul syifa disebut juga surat penyembuh. Wa suratul shalah disebut juga surat sholat. Maksudnya apa? Karena sholat nggak sah kalau nggak baca Fatihah. La sholata liman la fatihalah. Tidak sholat, tidak sah sholatnya kalau tidak membaca suratul Fatihah. Makanya surat Fatihah disebut suratul sholah. Lalu wa suratul munajah, surat untuk mengungkapkan perasaan kita kepada Allah gitu. Jadi orang kalau sudah mengetahui ataupun mendalami, menjiwai suratul Fatihah, itu nikmat munajat lewat suratul Fatihah begitu. Wa suratul ruqiyah, surat ruqiyah, surat mengangkat ya. Ruqyah itu mengangkat penyakit gitu. Ngangkat jin gitu kan. Ngangkat macam-macam, sesuatu yang sifatnya gak bagus diangkat tuh ruqyah. Taroki, naik, ngangkat. Nah ini yang luar biasanya lagi, biar kita memahami latar belakang, backgroundnya turunnya surat Al-Fatihah itu seperti apa. Ini bukan surat biasa, ini surat yang luar biasa. Sehingga dikutip, wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna iblisa ranna hina unzilatil Fatihatu. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya iblis itu pernah mengalami sakit yang parah gitu, kesakitan. Kalau bahasa kita mah sampai di opname. Cuman saya orang tahu rumah sakit mana tuh opname itu iblis ya. Pernah sakit tuh iblis. Kenapa sakit? Hina unzilatil Fatihatu, pada saat diturunkannya suratul Fatihah, iblis sakit keras Pak. Kenapa? Wa qala Mujahid, ini tambahan dari Mujahid, hina unzilat Fatihatul kitab
ranna fajtama'a indahu syayatin wa qalu mithla dhalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an haramallahu alaihi nar jahannam qad batala kaidukum wa makrukum. Itu gak usah diterjemahin, di sini mau udah paham semua. Ya alhamdulillah, manggut baik. Kan ngaji mah begitu Pak. Itu manggut baik. Paham Pak? Kagak. Yang paham itu bukan manggut, godeg Pak. Isarohnya, godeg tuh paham. Kalau manggut-manggut sebetulnya lagi mikir, belum paham. Yang godeg-godeg. Coba nih kalau ada anak muda pakai R-King, salto belakang, wis. Kira-kira nih kita ngelihat begitu, nggak jatuh dia. Itu manggut-manggut apa godeg-godeg? Yang paham godeg-godeg. Edun, ya enggak? Luar biasa paham nih kalau begini-begini orang ngerti berarti. Masyaallah gitu ya. Begitu. Kata si Mujahid, pada saat diturunkan suratul Fatihah itu iblis mendadak sakit, shock dia. Gigil sampai datanglah setan-setan anak buahnya jenguk. Lah kalau ibarat kita mengejenguk yang sakit yang baru bawa buah, bawa apa gitu. Saya nggak diceritain di sini bawa apa. Ya. Tapi judulnya jenguk. Wahai Tuan Belis gitu kalau bahasa kita. Ngapa ini? Justru balik nanya iblisnya. Yang nanya tuh gua, ngapain kemari lu gitu kalau bahasa kita mah. Lah kan saya nengok, saya bukan sakit fisik kata iblis. Bukan sakit kayak orang-orang kayak manusia tuh di opname, di sariasi, di apa punya kanker gini, kagak. Emang apa? Saya sakit karena diturunkannya suratul Fatihah. Tahu nggak? Pada saat diturunkan suratul Fatihah, kenapa saya sakit? Karena kata iblis, nih orang yang membaca suratul Fatihah itu diharamkan jasadnya masuk neraka jahanam. Sementara kita itu nggoda mereka biar terjerumus masuk neraka. Qad batala kaidukum wa makrukum. Lah sia-sia kita nggoda mereka, sia-sia kita menggelincirkan mereka sehingga mereka bermaksiat, ujung-ujungnya mereka terpelihara dari neraka. Rugi kita, itu yang bikin gua sakit kata iblis begitu. Ngehulung tuh setan. Oh, jadi bukan sakit kanker, bukan. Bukan sakit batuk, bukan. Jadi sakitnya karena turun surat yang apabila itu surat dibaca si pembacanya haram. Allah yang mengharamkan langsung Pak. Allah yang mengharamkan gitu. Masuk ke dalam neraka. Lalu waqalati syayatinu lahu istamuruna ya maulana. Nah, kalau begitu gimana ini? Udah langsung rapat pleno Pak. Setan-setan dipimpin sama iblis yang diinpus gitu. Jadi lagi sakit tuh langsung rapat pleno. Ini penting ini. Gitu. Kata iblis, faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tughfilu qulubahum hatta la yaqra'u hadhihi surah. Nih tugas kalian sekarang menyebar. Udah goda mereka. Bikin mereka lupa, jangan sampai baca itu surat Fatihah. Gitu. Makanya kadang-kadang di sholat disuruh lupa kan. Digoda tuh, gak kebaca Fatihahnya. Gitu ya. Apalagi di luar sholat. Ya kan? Makanya mohon maaf ya, yang biasa ikut tahlilan, yang biasa itu ketolong tuh, ketemu. Ada undangan tetangga, syukuran apa Pak? Syukuran rumah, alhamdulillah ketemu gak Fatihah? Itu iblis gigil. Itu setan gedeg banget tuh yang baca Fatihah Pak. Kenapa? Karena tadi tameng dia ya, dari siksa Allah, tameng dia dari neraka gitu. Nah, lalu kaila yuksiru qira'ataha wala yakun lahum ajrun wa sawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Ini tugas setan. Tugas setan itu ngogoda kita biar kita lupa ora baca
Fatihah. Makanya mohon maaf ya, kita itu kalau sudah mengkaji ini sebetulnya harus lebih punya power sehingga menjiwai suratul Fatihah tadi. Kenapa? Ternyata ini yang ditakutin, ini yang bikin sakit iblis. Kita nganggapnya enteng aja. Lalu pertanyaannya, kenapa sih surat sampai sanggup tuh dijadikan media oleh Allah atau penyebab tertahannya orang masuk ke neraka jahanam? Sekarang gini deh, kalau kita bicara istimewa, Ba'dil Arifin pernah mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu yang melebihi kekuatan kalimat. Sekarang bapak nih mau kerja, ya pamit sama istri kagak ngomong kagak apa, ya diem be, mah berangkat ya, berangkat kita, nggak ada kalimat, satu kalimat. Sekarang kita pamit sama istri, keluar tuh kalimat dari istri kita, mah ayah berangkat ya, oh iya pak, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan sehat, selamat, mudah-mudahan dapat rezeki yang barokah, yang halal. Nggak apa-apa, banyak juga. Bener gak? Gitu kan? Kira-kira apa beda nggak tuh tadi sama yang diem sama yang keluar kalimat? Apa keluar kalimat? Beda. Kita lebih semangat. Kenapa? Karena terucap. Nih kita nih dulu waktu punya anak kecil, anak kita belum bisa ngomong. Keluar satu kata, satu kalimat. Kalimatnya sepele. Papa atau bapak atau mama, itu girangnya luar biasa emaknya. Emang apa? Itu kalimat baru keluar tuh dari mulut anak kita. Cuman kadang-kadang kita salah ngajarinnya, dikenalinnya sama bapak sama ibunya dulu. Kan perintahnya anishkurli wali walidaik, kenalkan nama Allah dulu, baru nama bapak, baru nama ibu, begitu. Jadi kalau ngajarin apa? Ngomong bocah Allah, Allah, begitu. Allah, Allah. Udah bisa tuh. Allah, Allah. Bapak, bapak, mama gitu. Ini bapaknya dulu, mamanya dulu, ya enggak? Lambat. Ini dari awal startingnya biar bagus. Gitu. Jadi itu kehebatan kalimat. Kehebatan kalimat. Makanya wajar ini kita membaca kalimat yang direstui, yang diridhoi, yang dibenarkan oleh seluruh penduduk langit, oleh pemilik langit, oleh baginda Rasul. Lagi mana itu? Ini kalimat yang Allah bikin Allah ridho, kalimat yang bikin malaikat resep, yang bikin iblis meriang, yang bikin setan gedeg. Nih suratul Fatihah. Makanya banyakin. Tugas kita memperbanyak. Sementara setan tadi tugasnya apa? Mempersempit peluang kita untuk membaca Fatihah. Gitu, biar lupa. Gitu. Biar lalai. Gitu. Nanti mohon maaf ya, nggak ada kekuatan dalam diri kita. Justru itu tameng buat kita sehingga mereka itu patah semangat. Setan udah loyo deh kalau orang rajin baca Fatihah. Makanya ntar mah kalau diajak baca Fatihah berapa baik jabanin. Gitu. Ini kadang-kadang diajak Fatihah baru 7 udah meringis. Padahal anjurannya itu minimal 7. Dalam kitab ini dijelaskan. Ya. Ya. Salah satu membiasakan membaca suratul Fatihah itu ba'da sholat ya, sab'a marrah 7 kali. Ya. Kalau mampu ada ya. Ada apa namanya aurad yang dianjurkan dalam kitab ini bahwa ba'da subuh 30 kali, ba'da zuhur 25 kali, ba'da asar 20 kali, ba'da maghrib 15 kali, ba'da isya 10 kali. Jumlah sehari semalam 100 kali baca suratul Fatihah. Lagi mana kagak diimpus tuh iblis. Bener nggak? Kalau bayangannya ingat ke sana, kita menjiwai, seneng baca surat yang memang Allah bikin ridho kok. Jangankan suratul Fatihah, bismillahnya aja, masya Allah. Dalam kitab Khazinatul Asrar bahwa Allah itu dinyatakan memiliki 3000 nama, Pak.
Alfun ya'lamuhumul malaikah, 1000 yang tahu itu cuma para malaikat, yang lain nggak tahu. Jadi 3000 nama itu yang 1000 yang tahu hanya para malaikat. Wa alfun, lalu yang 1000 lagi yang tahu anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul yang tahu. Yang 1000 lagi dibagi 300 dalam kitab Zabur, 300 dalam kitab Taurat, 300 dalam kitab Injil, jumlah 900. 99 ada di Al-Quran yang disebut dengan Asmaul Husna, tambah 1 Ismul A'zam, jumlah 3000. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim marrotan, 1 kali aja, faka'annama dzikrullaha likulli asma'ih, maka dia sama saja berzikir dengan 3000 nama Allah itu. Tuh, bismillahnya doang Pak, apalagi suratul Fatihahnya semua. Karena ternyata Fatihah itu isinya daripada seluruh Quran. Sementara kita tahu kitab dan suhuf itu ada semua dalam Al-Quran. Gitu, dikumpulkan di semua Al-Quran, intinya Al-Quran, isinya Al-Quran dikumpulkan dalam satu surat, suratul Fatihah. Kandungan suratul Fatihah isinya tadi dari satu Al-Quran, dari kitab-kitab bahkan suhuf-suhuf yang terdahulu itu dikumpulkan dalam satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh kandungannya lagi itu diciutin lagi dengan cukup satu huruf, huruf ba. Makanya terkenal tuh min ba'dil arifin menyebutkan ba itu bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Jadi sakti itu ba. Jadi isinya ba itu luar biasa kalau tahu. Kalau memahami itu makanya bilang ba berpahala. Ini kita kan sering tuh dulu ngajarin bocah kan, ciluk ba. Nah kalau nggak tahu pengetahuan itu nggak biasa aja. Tapi kalau tahu bahwa itu kandungannya seluruh tadi yang dibilang, masya Allah, bilang ba berpahala nggak kira-kira? Kalau nggak percaya ntar tagih di akhirat. Saya mah yakin banget itu. Tuh ngajak main bocah, ciluk ba di itu berapa kali itu pahala. Emang apa? Tahu mananya, tahu tafsirnya. Tapi sekonyong-konyong bak doang mah orang jadi, bener gak? Tuh ternyata ini pengetahuan ini penting. Kenapa? Buat kita lebih mengkaji itu, biar menghayati, biar menjiwai. Sehingga mohon maaf ya, bacaan suratul Fatihah membuat power yang kuat kita betah sholat. Itu intinya. Kalau sama kalau ngelihat begini mah bapak sama ibu mah kayaknya udah betah banget sama sholat. Udah begah salam roman-romannya mah. Ya, pengennya mah terus bel gitu. Ya, udah alhamdulillah berarti nikmat banget itu sholatnya. Ini mah kadang-kadang lah baru takbir udah inget salam. Apalagi apa namanya imamnya bacanya lambat banget. Ya, suratnya panjang, udah tuh, udah ngedumel be. Masya Allah. Tapi kalau tahu rahasia ini, insya Allah. Emang apa tadi disebut suratul munajah? Orang kita lagi mengungkapkan perasaan kita kepada Allah lewat suratul Fatihah. Kan hebat itu. Itu ya. Ya, jadi itu keagungan surah Al-Fatihah. Wa rawa Muslim fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibrilu alaihi salam qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh sami'a naqiyadan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama'i fathul yaum futihal yaum lam yuftah qat illa al yaum fa nazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qat illa al yaum fasallim qala abshir binuraini qad utituhuma lam yu'tihima nabiyyun qablaka. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim juga meriwayatkan tentang keutamaan suratul Fatihah versi penurunannya. Jadi diceritakan suatu ketika malaikat Jibril lagi duduk berdua sama Rasulullah.
Tahu-tahu di langit bergemuruh suara di atas. Sampai malaikat Jibril sama Nabi itu ngelihat ke atas, ada apa ini? Ternyata kata malaikat Jibril, inilah dibukanya pintu langit. Jadi ini pintu orang pernah dibuka, baru ini hari dibukanya ya Rasul. Lalu turunlah malaikat. Kata malaikat Jibril, malaikat ini juga, ini baru turun sekarang. Terus ngapain? Bawa kabar gembira ternyata kepada beliau Nabi. Dengan apa? Dengan turunnya suratul Fatihah. Begitu. Wahai Nabi, bergembiralah engkau dengan turunnya suratul Fatihah. Ya. Nabi girang banget. Makanya kita juga bersyukur, alhamdulillah. Ini kita tes-tesan deh. Ini bapak-bapak sama ibu-ibu. Ini hafalannya kayaknya lebih hafal bapak-bapak nih ketimbang ibu-ibu. Coba deh kita tes ya. Ibu-ibu dulu. Nanti terusin ayatnya ya. Saya berhenti terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Terusin. Ada yang ngapal. Cuman pelan suaranya. Sekarang bapak-bapak dah. Bapak-bapak. Siapa? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Terusin, Pak. Tuh, hafalan bapak-bapak. Ya enggak? Masya Allah. Masya Allah. Ini maksudnya ini intermezzo aja biar nggak terlalu serius Bu ngajinya. Bahagia, ngaji jangan tegang. Ngaji itu jangan tegang, bahagia aja bahagia. Mau paham mau kagak, bahagia seneng aja. Mohon maaf orang yang ngajinya seneng nih, ya, yang disebut dengan apa namanya? Farhah li ta'allum, saat dia ngaji seneng baik. Salah satunya itu nanti akan berpengaruh dalam sakratil maut. Ingat nih, orang bahagia saat ngaji nggak tersiksa, nggak merasa berat, apalagi nggak apa ya bahasanya, orang kesel gitu. Tapi bahagia, lega hati, nanti akan pengaruh dalam sakratil maut, dimudahkan sama Allah sakrohnya. Senyum dia, tuh udah siap emang. Kayaknya aminnya kenceng, udah siap kayaknya mah. Masya Allah. Sampai saya bercanda tuh semalam. Ya, saya ngisi acara tuh. Luar biasa. Ya, apa namanya? Gimana caranya kita biar girang? Ya kayak begini kan ketemu. Ini kita kan gak pernah bersyukur. Makanya kalau kita mengkaji ini tadi bahasanya. Kalau kita sudah masuk ke pengkajian penjiwaan suratul Fatihah, nanti penjiwaannya akan bergeser ke kalimat-kalimat yang lain. Karena ini asas. Termasuk doa-doa yang kita baca tuh. Saat i'tidal misalnya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nanti teraplikasi dengan baik. Emang apa? Layak Allah terpuji, layak Allah maha kita puji. Emang apa? Karena seluruh lapisan langit, lapisan bumi itu nggak ada sejengkal tanah pun atau sejengkal tempat pun yang nggak ada rahmat Allah. Semua dengan rahmat Allah. Coba Bapak tadi dari rumah ke sini jalan lancar nggak? Ada gempa nggak? Tanah longsor nggak? Bapak nanti syukurnya itu kalau begitu mau ngelangkah tanah longsor baru tuh. Kayak di Sulawesi tuh ambles be tanah. Lagi begini biasa aja, nggak timbul tuh. Harusnya muji. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Makanya min ba'dil arifin ngajarin kalau kita jalan di tempat rata, puji Allah, dikirnya alhamdulillah. Rata nih, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nanjak, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mudun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jatuh, innalillah.
Zikir terus. Dan itu layak. Jangan nunggu sesuatu yang seolah-olah mohon maaf ya, kita tuh muji itu mohon maaf ya, matre. Tahu matre nggak? Kalau kita dapat baru syukur. Tapi kalau nggak dapat, benar nggak? Ini kita nunggu. Alhamdulillah itu nunggu apa namanya? Nunggu punya dulu. Kalau nggak punya nggak alhamdulillah kan? Padahal nih mohon maaf ya, nggak ada sedetik pun Allah tinggalin. Rahmatnya terus. Termasuk mohon maaf ya, rahmat Allah itu yang salah satunya yang istimewa, yang kadang-kadang kita lupa, napas. Keluar masuk tuh napas, itu rahmat Allah, itu nikmat Allah, orang pernah diperein. Bener gak? Kemarin di sini ngalamin gas, ada nggak? Gas? Wah, ributin statusnya gas semua tuh. Ya nggak? Kalau sama alhamdulillah Bu, ya alhamdulillah nggak pakai gas, emang dari dulu juga. Istri yang pakai. Yang ada di dapur biasa istri saya, sama orang tahu nyari gas ya habis, ya ambil, nggak tahu. Ternyata nggak ada. Cuman saya mah alhamdulillah nggak pakai yang 3 kilo Bu, pakai yang 13 kilo. Jadi nggak sempat hilang tuh, saya mah aman aja, ya nggak? Alhamdulillah. Begitu datang lagi nongol 3 hari beberapa hari tuh, alhamdulillah ada lagi begitu. Jadi mohon maaf ya, selama ini ibu untuk menjaga itu biar tetap muji sama Allah, jangan terhalang dengan itu. Khawatir kufur nikmat, makanya mah nanti mah siapin ini untuk jaga-jaga. Nanti kalau ada, mohon maaf ya, ada apa namanya, tabung yang kosong, nanti kosongin. Ya, kosongin, jangan diisi ulang. Ya, siapin, masukin air kelapa aja. Air kelapa masukin. Penuhin sampai sepenuh-penuhnya. Jangan ada jangan ada celah di itunya tuh, sampai penuh, sampai luber. Tutup. Masukin regulator itunya, gasnya. Tak. Nah, gitu. Cerek dia. Kalau pakai gas yang asli nyala. Kalau pakai ini nih air kelapa kagak nyala. Bedanya dikit. Ini mah nyala, ini mah kagak nyala. Bedanya di mana? Di kagak doang. Jangan terlalu serius, kayaknya serius banget sih. Ya, balik lagi ke tadi terakhir, bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu menegaskan, menukil hadis-hadis Nabi tentang keutamaan keagungan suratul Fatihah. Lalu versi turunnya seperti apa? Biar apa? Biar kita semangat, biar kita punya tenaga yang wah. Ternyata begitu kita baca, disukai sama penduduk langit, disukai sama pemilik langit, sama baginda Rasul, dibenci sama iblis sama setan. Begitu. Makanya banyakin. Ya. Nanti kalau ketemu sama anak kita atau apa aja baca Fatihah. Biar lancar, biar apa, Al-Fatihah. Kalau mau pakai kalimat bisirri asroril Fatihah, gitu. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya lancar sekolahnya begini, sebutin tuh hajatnya. Bisirri asroril Fatihah, baca Fatihah. Ya Allah, nih suami saya batuk mulu, orang pere-pere. Padahal kadang-kadang batuk itu jadi hikmah, ya, jadi hikmah. Orang jadi kemalingan. Iya, yang atuh emang perokok berat, Ustad, perokok berat sampai batuk semalaman. Datang tuh maling tengah malam. Wah, masih bangun ini orang. Emang apa? Batuk terus. Pindah sama yang kagak batuk. Rumah sebelahnya mah alhamdulillah tuh TV hilang, itu hilang. Lah dia mah kagak. Kenapa? Karena batuk. Makanya udah nggak usah diseselin kalau suami batuk, jangan disalah-salahin begini, jangan. Fatihahin angguran yang bagus. Bener gak? Ya Allah, suami saya batuk. Mudah-mudahan dia sabar, cepat sembuh. Al-Fatihah. Top. Ini enggak tambah jadi batuknya, Bu, saya yakin. Bener. Masya Allah. Baik, yuk sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka mudawamata ala tilawati
kitabikal karim, suratul Fatihah. Amin ya rabbal. Kita berdoa sama Allah, kita munajat, mudah-mudahan kita termasuk min ahlil Fatihah. Jadi apa-apa itu Fatihah enak Bu, pembuka semuanya. Ini aura ibu biar kagak aur-auran, bukanya pakai suratul Fatihah. Bapak juga begitu berwibawa, suratul Fatihah hebat Pak, tenaganya kuat. Termasuk mohon maaf nih yang kantongnya agak kempes mulu, itu kan tadi Wafi, baca aja. Emang apa? Tadi Allah ridho, dengan izin Allah sembuh semua penyakit kek, kutud kek, orang punya duit kek, insya Allah sembuh. Bener gak? Alhamdulillah. Emang kadang-kadang sengaja sih Allah bikin kita orang punya duit. Emang apa? Kalau banyak duit belagu. Bener gak? Kalau orang punya duit mah mohon maaf soleh mendadak. Gini be, pelongo pengajian, ada makanan tahu-tahu habis gitu. Ya kan jujur ya. Ya enggak songong gitu. Emang apa? Orang punya. Coba kalau punya mah. Bui, sini. Nyuruh be. Gitu. Makanya alhamdulillah saya punya teman di sana Pak. Ini luar biasa, saya patut saya syukuri. Punya teman yang bisa menghibur saya. Jadi saya ngelihat nih teman saya, mohon maaf ya. Kan ada yang perokok, ada yang ngerokok, ada yang kagak ngerokok. Yang ngerokok juga macem-macem. Ada yang kemana-mana bawa rokok tapi orang bawa korek. Ada juga yang kemana-mana bawa korek, orang bawa rokok. Ada juga kemana-mana orang bawa korek, orang bawa rokok, tapi giliran ngerokok gesit banget. Saya ngelihat lucu tuh, lucu Pak, seneng aja gitu, kayaknya bahagia dengan hal-hal yang sepele, tapi bikin bahagia. Makanya saya pernah bikin status, kalau kita dengan minum kopi, 1 gelas kopi aja udah bahagia, kenapa kita mesti nunggu punya pabrik kopi dulu baru bahagia? Bener gak? Kelamaan. Bahagia dengan segelas kopi udah. Ngapain ribet banyak syarat ini membuat bahagia? Bener gak? Karena mohon maaf ya, saya itu bersyukur sama beliau Nabi SAW bahwa ada kabar gembira lewat hadis beliau. Wa min khiyari ummati fi akhir zaman qaumun yadhakuna jahra. Kata beliau Nabi, umat pilihanku di akhir zaman itu bukan ahli ibadah, bukan ahli ini ahli itu, bukan. Ya adalah kaum atau orang yang kalau ketawa ngakak. Itu umat pilihan Nabi. Lepas dia kalau ketawa, nggak ada beban. Ini mau buat ketawa lebih susah, nunggu punya duit dulu 1 juta, 2 juta, ya kelamaan. Kalau sama ngelihat teman girang ngikut ketawa, alhamdulillah, berarti lega hati, orang ada siri begitu. Baik, itu saja kayaknya mah ya bahasan kita, karena emang ini mah disuruh sama guru saya dadak banget itu malam. Ya nggak sempat mutolaah lanjut, tapi paling tidak mudah-mudahan menjadi penggairah Bu ya, biar semangat baca suratul Fatihah, hidup Fatihah gitu. Ya alhamdulillah, emang kita hafalnya itu ya enggak. Yang lain-lain mah kadang banyak lupanya, kalau Fatihah mah jarang lupa, bener gak? Paling lupa baca, bukan lupa misalnya nih 1 ayat 2 ayat terus kesonya lupa. Jarang, Fatihah mah hebat, komplit, sampai walabdolin, sampai amin ora lupa, bener gak? Tapi surat yang lain tuh ayat pertama inget, kedua ketiga kadang-kadang lupa, kan gitu. Iya, itu berkahnya suratul Fatihah luar biasa. Makanya kelihatan nih kalau orang yang rajin baca Fatihah, kelihatan, mukanya kelihatan. Ya kalau nggak kelihatan ya bukan orang. Baik, itu saja Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Usikum nafsi bitaqullah billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.